Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Fatihah, dosen dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam contoh video pembelajaran adalah mata kuliah inti dari program studi kesehatan gigi program Diploma 3, yaitu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 5 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 4 SKS praktikum dalam bentuk praktek belajar lapangan di SD Negeri 212 Harapan Kota Bandung, yang sebelumnya telah terjalin kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bersama. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari kuliah tatap muka, diskusi kelompok, praktikum lapangan, dan studi kasus. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS sesuai dengan kalender pendidikan. Proses pembelajaran saya awali dengan menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami teori dasar tentang asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi persiapan asuhan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan atau pola asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat rancangan kegiatan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan intervensi atau implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melaksanakan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan media digital seperti elektronik modul, video edukasi, serta platform Google Form untuk mengunggah materi perkuliahan, tugas, atau untuk forum diskusi dengan mahasiswa. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif dengan bobot penilaian teori sebesar 15% yang terdiri dari tugas 30%, UTS 35%, dan UAS 35%, serta praktikum sebesar 85% yang terdiri dari harian 50%, laporan 20%, dan UAS 30%. Saya mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengintegrasikan teori dan data di lapangan, serta menyampaikan solusi dalam bentuk program intervensi berbasis masyarakat. Sebagai bagian dari penguatan capaian pembelajaran, mahasiswa juga dibimbing untuk melakukan praktik asuhan kesehatan gigi dan mulut secara langsung di masyarakat. Yang pada hal ini, mahasiswa melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat dalam bentuk usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di SD Negeri Harapan 212 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Masih semangat perkuliahan Masih hari ini? semangat Bu, semangat. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Hari ini kita akan membahas tentang pengumpulan data dalam proses asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Namun sebelumnya saya ingin sedikit mengulas materi di pertemuan sebelumnya terkait konsep dasar asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Di sini teman-teman ada
masyarakat adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditunjukkan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu juga dan diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Silvi, bagus sekali ya. Alhamdulillah Silvi masih ingat terkait materi pada pertemuan sebelumnya. Mungkin saya akan refresh sedikit ya terkait asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini adalah pelayanan kesehatan mulut yang terencana. Terencana di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut tidak bisa secara insidental, tetapi harus melalui perencanaan yang matang. Kemudian di sini juga harus ditunjukkan kepada kelompok tertentu. Kelompok tertentu di sini adalah kelompok yang rentan terhadap karies. Masih ingat siapa saja kelompok yang rentan terhadap karies? Ingat Bu. Ingat, ya silakan. Gian. Para sekolah Bu. Ya, ada anak prasekolah. Selain anak prasekolah, ada lagi siapa yang tahu? Ya, silakan Dinda. Ibu hamil, Bu. Ibu hamil. Oke. Selain anak prasekolah, ibu hamil, ada lagi yang tahu? Ya, silakan Siti. Lansia Bu. Lansia. Selain lansia, ada lagi? Anak sekolah. Oke. Tadi anak sekolah merupakan masuk ke dalam kelompok tertentu karena anak sekolah itu rentan terhadap karies. Kira-kira nih, kenapa ya anak sekolah itu masuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap karies? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Pak Zan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu, karena pada anak usia sekolah itu mereka mengalami masa transisi yang dari gigi susu menjadi gigi tetap, dan anak-anak cenderung lebih suka mengkonsumsi makanan kariogenik atau makanan manis Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya sudah ingat semua terkait asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian di sini ada yang namanya kurun waktu tertentu. Jadi asuhan kesehatan gigi dan mulut ini dilakukan ada kurun waktunya, misalkan 3 bulan, 6 bulan, ataupun dalam waktu 1 tahun. Kita harus tentukan waktu untuk melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu berlangsung berapa lama, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya berkesinambungan. Berkesinambungan di sini maksudnya ketika kita melakukan asuhan, programnya itu tidak berhenti di program itu saja, tapi terus berkelanjutan. Selain itu, selain berkelanjutan, kita juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat, kemudian dengan kader ataupun dengan pemerintah setempat. Sampai sini jelas ya? Jelas Bu. Oke, alhamdulillah ya kalian masih ingat terkait materi pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu tahapan dari proses asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yaitu tentang pengumpulan data. Atau ketika kita melakukan asuhan ini, pengumpulan data sering kita sebut dengan survei, seperti itu. Sebelum masuk ke pengumpulan data, kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih tahapan dari proses asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada yang namanya pengumpulan data atau survei. Jadi kita mengumpulkan data terkait kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Dari data tadi, data yang telah kita kumpulkan, kita lakukan identifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat itu apa saja. Setelah diidentifikasi, kemudian kita tentukan prioritas masalah. Jadi kita tentukan masalah mana dulu nih yang urgent, yang harus kita segera selesaikan. Karena apa? Karena biasanya di masyarakat itu banyak sekali masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut. Namun ketika kita ingin melakukan intervensi ataupun program, kita terbatas dengan tenaga kesehatannya, kemudian dengan anggarannya, dengan waktunya seperti itu. Maka kita harus memilah-milih nih prioritas masalahnya, masalah apa nih yang harus didahulukan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian setelah melakukan prioritas masalah, kita membuat perencanaan program. Nah, kita membuat perencanaan program sesuai dengan urgensi dari masalah yang ada. Setelah dilakukan perencanaan program, baru kita lakukan implementasi program. Implementasi program ini adalah kita melakukan intervensi program-program yang sesuai
sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut dari program tersebut. Kita melakukan evaluasi karena untuk menilai nih, seberapa besar sih atau seberapa efektifkah program yang kita lakukan. Sudah berhasil atau belum program-program yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus melakukan rencana tindak lanjut. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita melihat nih, oh ternyata programnya berhasil atau tidak, kekurangannya di mana. Setelah kita tahu kekurangannya, kemudian kita melakukan rencana tindak lanjut, perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, jelas? Tahap pertama dari proses asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat yaitu pengumpulan data atau yang sering kita sebut dengan survei. Pengumpulan data atau survei adalah suatu teknik mengambil data kesehatan gigi dan mulut untuk mendiagnosis keadaan kesehatan gigi dan mulut yang ada di masyarakat. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk melihat status kesehatan gigi dan mulut yang ada di masyarakat. Nah, kita harus mengumpulkan data secara komprehensif untuk melihat prevalensi atau tingkat keparahan dari masalah kesehatan gigi dan mulut yang ada di masyarakat. Selain itu juga pengumpulan data ini dapat kita jadikan dasar dalam membuat perencanaan suatu program. Nah, dengan melakukan perencanaan yang matang, kita harus mengetahui dulu nih masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu apa. Kemudian kita melakukan prioritas masalah. Mana sih masalah yang harus segera diselesaikan? Mana yang lebih urgent? Karena biasanya ketika kita melakukan suatu program itu terjadi keterbatasan. Misalkan keterbatasan dari tenaga kesehatannya, kemudian dari waktunya ataupun dari segi anggaran. Makanya di sini kita harus menentukan prioritas masalah yang harus didahulukan sesuai dengan data yang telah kita kumpulkan. Seperti itu. Kemudian selain tadi untuk mendapatkan informasi, tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan itu efektif atau tidak dengan membandingkan data dari tahun sebelumnya. Apakah tahun sebelumnya itu lebih baik dari tahun sekarang atau sebaliknya, seperti itu. Selain itu juga tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memberikan gambaran nih ke pemangku kebijakan. Ketika kita melakukan advokasi ke pemangku kebijakan, kita mempunyai evidence base, yaitu sesuai data yang kita ambil di masyarakat. Dan ketika kita melakukan pengumpulan data, metode yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama dengan melakukan pengamatan atau observasi. Kita melihat secara langsung, misalnya teknik menyikat gigi di masyarakat itu sudah benar belum sih teknik menyikat gigi yang digunakannya? Kenapa kok masyarakat padahal menyikat gigi setiap hari tapi kok variasinya masih tinggi? Kita bisa lakukan pengamatan di masyarakat, lihat nih teknik menyikat giginya sudah bersih atau belum sih, sudah benar atau belum, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan wawancara. Biasanya kita melakukan wawancara untuk pengumpulan data kesehatan gigi dan mulut masyarakat ini terkait pengetahuan ataupun sikap. Jadi kita menggali nih pengetahuan kesehatan gigi seseorang itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan langsung ke gigi masyarakat tersebut seperti apa. Kemudian dari ketiga ini nanti kita cross check apakah benar atau tidak. Misalkan di pemeriksaan kita melihat oh ternyata kondisi kesehatan gigi dan mulut di masyarakat banyak yang karies, banyak yang terkena gigi berlubang. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata memang teknik menyikat giginya itu belum benar, seperti itu. Setelah kita lakukan wawancara, kita tanyakan pengetahuannya, kita tanyakan sikap ataupun perilakunya, ternyata memang kurang. Maka dari ketiga ini kita bisa cross check-kan, oh benar ternyata, seperti itu. Sampai sini jelas untuk metode? Jelas. Biasanya untuk data kesehatan gigi dan mulut di masyarakat yang sering kita ambil yang pertama adalah status kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Biasanya kita mengambil data misalkan DMFT untuk gigi tetap, kemudian DEFT untuk gigi sulur, seperti itu. Kita mau lihat pengalaman kariesnya seperti apa. Kemudian kita mau lihat status kebersihan gigi dan mulutnya. Kita menggunakan indeks OHIS. Kita melihat nih debrisnya ataupun alkulusnya di masyarakat seperti apa.
Ada juga si PITN. Kita mau melihat nih kondisi jaringan periodontal dari masyarakat tersebut. Ini biasanya untuk status kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Kemudian selain status kesehatan gigi dan mulut, kita juga melihat tingkat pengetahuan masyarakatnya. Tingkat pengetahuan masyarakat ini kita bisa peroleh dengan kuesioner pengetahuan. Kita membagikan nih, ingin melihat pengetahuan dari masyarakat itu seperti apa. Ataupun kita bisa melakukan wawancara secara langsung, kita menanyakan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut masyarakat tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan atau perilaku serta kebiasaan masyarakat seperti apa. Mungkin aja nih pengetahuannya bagus, tapi perilakunya kurang. Karena memang kesadaran dari masyarakat tersebut itu belum ada ataupun kurang, itu bisa terjadi. Jadi ketiganya inilah yang harus kita ambil atau kita kumpulkan datanya dari status kesehatan gigi dan mulut, tingkat pengetahuan dan keterampilan ataupun kebiasaan masyarakat dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ini adalah salah satu contoh kuesioner untuk melihat pengetahuan di masyarakat. Nah, untuk kuesioner pengetahuan ini kita bisa menanyai langsung ke responden kita ataupun kita meminta responden untuk mengisi secara langsung. Kalau tadi kuesioner untuk menilai pengetahuan. Nah, yang ini adalah kartu survei kesehatan gigi dan mulut yang biasanya kita pakai di masyarakat. Nah, kita menggunakan simbol seperti ini ya, untuk gigi tetap dan ini untuk gigi sulung. Biasanya ketika kita melakukan pemeriksaan, kemudian kondisi giginya sehat, kita kasih skor atau kasih kode 0 untuk gigi tetap dan kasih kode A besar untuk gigi sulung, seperti itu. Kemudian untuk gigi lubang atau karies, jika ditemukan giginya itu karies ataupun sisa akar misalkan, maka untuk kode di gigi tetap kita beri skor 1 dan untuk gigi sulung kita beri kode B, seperti itu. Kemudian kelipatan dengan karies, maksudnya di sini adalah ketika gigi sudah dilakukan penambalan nih pada permukaan oklusal misalkan sudah ditambal, tetapi ternyata di permukaan lingualnya ada karies, maka kita tulis kode ini 2, yaitu kelipatan dengan karies, kode 2 untuk gigi tetap dan kode C untuk gigi sulung, seperti itu. Sampai sini jelas? Yes. Contoh soal kasus pada gigi 44. Ini kondisi giginya seperti ini. Kira-kira diberi kode apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Rina. Kode 1. Kenapa kode 1? Sisa akar masih termasuk karies. Betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Rina. Untuk materi pada pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa survei tentang pengetahuan perlu dilakukan, Bu? Padahal sudah dilakukan pemeriksaan klinis. Mengapa survei pengetahuan itu perlu dilakukan padahal sudah dilakukan pemeriksaan? Karena ketika kita melakukan pemeriksaan klinis itu hanya melihat kondisi fisik dari kesehatan gigi dan mulut, tapi kita nggak bisa nih memperoleh pemahaman yang mendalam seperti itu. Kita belum tahu nih kenapa sih kondisi kesehatan gigi dan mulutnya misalkan kariesnya itu tinggi. Nah, kita perlu melakukan survei pengetahuan. Oh, ternyata kariesnya tinggi, pengetahuannya kurang nih, seperti itu. Jadi kita harus melakukan survei pengetahuan secara komprehensif untuk menunjukkan penyebab kira-kira untuk status kesehatan gigi dan mulut ini penyebabnya apa sih? Karies ini tinggi penyebabnya apa? Apakah penyebabnya dari pengetahuan ataupun dari perilaku kesehatan gigi dan mulut masyarakat tersebut? Jadi memang antara pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut serta kuesioner pengetahuan itu saling berkaitan. Untuk menjawab tadi penyebabnya apa sih dari status kesehatan gigi dan mulut yang buruk misalkan seperti itu. Untuk tugasnya nanti silahkan teman-teman bagi menjadi 4 kelompok mungkin ya. Satu kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Silahkan kalian membuat nih kuesioner tentang pengetahuan dan sikap kesehatan gigi dan mulut sebanyak 20 soal.
Nanti kalian membuat kuesionernya di Google Form, kemudian Google Form tadi kalian insertkan di Google Sheet yang telah kalian buat di tugas teknologi informasi ya. Seperti ini. Kenapa? Karena dengan kita menaruhnya di Google Sheet, maka masyarakat umum juga bisa mengaksesnya seperti itu. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Jelas ya? Untuk materi pada hari ini, apakah ada yang masih bingung atau yang ditanyakan? Cukup ya, oke, mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya sampaikan. Kalau memang masih perlu dilakukan pendalaman, mungkin nanti kalian bisa membaca sendiri ya di buku Dental Hygiene Therapy and Practice karangan dari Debbie M. Walsh seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.